Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HP Hikmah Pantun, ya Allah, semoga selalu beli korma di pasar Keranji makin istiqomah untuk kita ngaji. Gak lama-lama kok. Jadi mudah-mudahan walaupun singkat tapi penuh manfaat dan maslahat. Bertanya lagi, Ustadz, bagaimana kalau ternyata ada tetangga kita yang meninggal dunia, tapi dia nggak seakidah dengan kita? Bagaimana kita bersikap? Apakah diatur dalam agama? Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ini masuk kepada hak tetangga. Coba bayangkan betapa indahnya agama Islam ini diatur bukan hanya hak sesama muslim. Kalau sesama muslim itu udah wajar. Hakul muslim alal muslimi. Emang saudara seakidah. Lantas bagaimana pandangan agama Islam untuk bersikap sesama orang yang tidak seakidah, tapi tetangga? Apakah harus keras? Apakah harus masing-masing? Ternyata ini sudah pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi? Hakul jar, hak tetangga itu, dan lumayan banyak loh. Kita sebutkan, mudah-mudahan walaupun tipis-tipis bisa dipahami ya. Yang pertama kata Nabi, in marido uttahu. Jika kamu tahu tetangga kamu tuh lagi sakit, apalagi butuh bantuan, kita nggak nanya akidahnya. Walaupun beda agama, uttahu kata Nabi, jenguklah tetangga kamu yang sakit. Itu yang pertama. Jadi luar biasa. Pemahaman agama kita mengajarkan dalam bertetangga nggak ngelihat apakah ajarannya agamanya beda, tidak. Apalagi yang seakidah. Wa in mata syayatahu. Dan jika tetangga kamu meninggal dunia, maka takjiahlah. Kalau perlu hantarkan sampai ke tempat perisatan yang terakhir. Dua sudah tuh. Sakit, meninggal dunia. Jadi jangan sampai terjadi ya. Kenapa kamu nggak datang untuk takjiah? Padahal tetangga kamu, oh beda akidah. Enggak, ini hak sesama tetangga. Yang berikutnya, wa ini stagrodoka agrotahu. Kalau jika dia ada minta pinjaman kepada kamu dan kamu bisa untuk meminjamkannya, maka berilah pinjaman kepadanya. Itu yang ketiga, dalam hak bertetangga. Wa in a'waja satartahu. Kalau ada hal-hal yang kurang, maka tetangga kamu kurang, lantas kamu bisa untuk menyempurnakanlah, maka tutupilah kekurangannya. Bisa jadi tetangga kita, dia ada tempat tapi nggak punya halaman. Kemudian dia ada hajat, apakah menikahkan putrinya, menikahkan putranya, atau mengkhitankannya. Dan dia punya hajat untuk mengundang, di mana sekedar tahadusan binikmah. Kemudian minta izin kepada kita sebagai tetangganya yang memang punya tempat, areal buat halaman. Silakan, apalagi secara sopan memintanya jauh-jauh hari. Udah mengagendakan. Tuh, ini masuk nih. Atau mungkin lagi masak. Ternyata gasnya habis, garam habis. Nah, hebatnya agama Islam itu mengatur dalam hak bertetangga. Yang keempat. Yang kelima, kata baginda Rasulullah, in asobahu khairun hana tahu. Jika kamu mendapati tetangga, kamu mendapatkan kebaikan. Anaknya ranking 1, anaknya dapat beasiswa, karirnya makin meningkat. Maka Nabi mengajarkan hak tetangga yang tahu, ucapkan, berikan ucapan tahniah. Selamat ya, anak kamu mendapatkan beasiswa untuk program ke luar negeri. Selamat ya, suami kamu pangkatnya naik. Atau mungkin pagi-pagi kita pulang, tetangga kita lagi nyuci mobil anyar, mobil baru. Tuh, ucapkan, selamat ya, semoga ini mobil baru. Maaf, ini bukan yang terbaru, tapi kan udah punya mobil. Selamat, semoga menjadi mobil yang penuh manfaat. Nanti kan kalau lagi ngaji jauh, saya bisa numpang karena saya nggak punya kendaraan. Kalau perlu doain tuh, ya salawat Allahumma nularin, tuh minta pada Allah. Nah, kita kadang-kadang sebaliknya, tetangga punya motor baru, bukan ucapin selamat, ternyata kita yang cemberut.
bisa beli mobil baru, kita yang masuk rumah sakit. Naudzubillah min dzalik. Sifat penyakit hati ya seperti itu. Tuh, sangat keluar, berbeda dengan yang Nabi ajarkan. Nah, kita teruskan lagi. Nah, masih beberapa hal lagi. Apalagi yang keenam, wa in asobathu musibah, kalau kamu dapatkan, tetangga kamu mendapatkan musibah, maka hibur, bantu untuk meringankannya. Yang ketujuh, wala tarfa bina'aka fauqa bina'i patah sudah alaihi rih. Jangan kamu tinggikan bangunan kamu sehingga tembok kamu menutup mungkin sirkulasi udara yang lewat ventilasi pada tetangga kamu. Dan yang kedelapan terakhir, ini urusan bab makanan. Wala tu'dhihi birihi kidrika ila antagri kolahu an minha. Jangan kamu sakiti tetangga kamu perasaan dengan bau masakan kamu, makanan kamu. Kecuali kamu ada niat buat ngasihnya. 8 macam berarti. Agama Islam mengatur hak-hak dalam bertetangga. Ya Allah, semoga jadikan kami bisa mengamalkan perintah yang Nabi ajarkan ini. Sehingga betul-betul seperti yang Nabi ajarkan, beginilah indahnya dalam hak bertetangga. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.